Oke, Horas, selamat malam. Eh, di sini saya Samsir Sitanggang sedang berbincang-bincang ya dengan salah seorang jurnalis dari Wahana ya, Pak ya. Dari Wahana dan juga sekaligus beliau ini adalah seorang pelaku wisata Pelaku sebagai pariwisata, pelaku pariwisata ya. ya, di bidang Selaku kepemanduan. di bidang kepemanduan atau tour guide ya. Ya. Ya, jadi gini Bang ya, Hmm. selaku jurnalis nih Abang ya kan, yang sering keliling tiap hari gitu ya kan, untuk menjalankan tugas, untuk mendapatkan hasil-hasil informasi dari masyarakat lah terkhusus di Kabupaten Samosir dan Danau Toba. Dan Abang juga adalah seorang pelaku pariwisata. Bagaimana sih Abang melihat kemajuan kepariwisataan pariwisata Samosir ini 2 tahun terakhir inilah gitu untuk kemajuannya. Ya, kalau kita lihat dari kemajuan, ya kayak Samosir sudah banyak maju. Contoh, kalau kita lihat ya di khususnya dimulai dari hari Kamis itu, tamu itu sudah mulai berdatangan ke Kabupaten Samosir ya. Kamis, Jumat itu kita bisa lihat di pelabuhan-pelabuhan ya. Kunjungan wisatawan itu sudah mulai meningkat. Namun ya ada yang terkena dampak ya, eh, dengan kemajuannya pariwisata juga dengan kemajuan teknologi ya. Eh, kita kan seorang pemandu juga. Sekarang tuh masyarakat ya sudah banyaklah berkurang memakai pemandu. Gimana? Karena mereka sudah pakai Google Map. Ya Google Map juga udah mereka sudah tahu mau kemana kemana ya kan. Jadi harapan kita memang eh, marilah kita bangun Kabupaten Samosir ini dengan baik ya. Kita tidak banyak dipoles lagi, kita kan alam dan budayanya sudah baik, kita hanya tinggal poles bagaimana, kita nggak usah pala banyak membangun ataupun apa, kita poles saja dengan budaya, itu paling utama kita angkat. Salah satu contoh ya, ketika pesta kawin, mangokal holi, itu kan sudah terencana. Jadi khususnya tamu-tamu Eropa itu kepengen lihat budaya itu. Misalnya kita mau ada pesta tugu ataupun apa, coba selebar diberitahu kepada pemerintah ya, atau minimal ke pemerintah kecamatan, nanti pemerintah kecamatannya akan bagi ke hotel-hotel terdekat. Jadi info para tamu wisatawan itu akan paham, kalau mau lihat pesta ataupun budaya Batak itu ada di sana. Contoh kan bagaimana sih kegiatannya orang mau kalholi itu, bagaimana pesta nikahnya orang Batak itu kan sudah terencana, ya kan, jauh-jauh sebelum hari. Ya Beda betul. dengan orang yang meninggal. Kan kalau orang meninggal dia mau tiba-tiba ya kan. Tapi kalau pesta menikah ya 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kan sudah direncanakan itu. Nah itu kira-kira satu masukan ya. Jadi wisatawan tuh nanti dibikin selebaran di hotel-hotel misalnya kemana hari ini, ya kan? Kita mesti paham. Kita kan mesti paham juga. Kita kalau mau mengembangkan Kabupaten Samosir tuh bawa dulu ke diri kita. Contoh, untuk apa saya ke Samosir? Untuk apa kita ke Samosir? Apa yang mau saya lihat di Samosir? Apa yang saya nikmati pelayanan di sana? Iya kan? Dan apa yang bisa saya ceritakan setelah saya pulang dari Samosir? Itu aja. Dan kalau itu sudah tercapai, mudah-mudahan. Tapi kan begini Bang ya, kalau menurut ide Abang tadi sangat bagus juga. Nah, kalau di Samosir ini kan yang pesta itu ya kan pasti banyak gitu ya kan. Hmm. Kalau semua masyarakat kasih undangan atau kasih informasi pesta di Samosir, ya nggak mungkin juga lah ya kan. Kenapa? Nanti kan banyak pilihan daripada tamunya. Iya, Setiap tamu, kalau misalnya dia bawa wisatawan Eropa ataupun Asia ya, kan mereka punya tour guide. Nah kan di situ ada program mereka mau lihat kemana. Contoh misalnya di tuk-tuk, ya kan? Kalau ada misalnya mereka ada tour misalnya ke studio misalnya, kan mereka lihat, ayo kita lihat ada pesta di sana begini begini, kan bisa mereka lihat juga, ya kan? Misalnya di Simanindo ada pesta ini, tour guide-nya kan bisa malam tuh lihat, dia bisa bagi waktu nanti waktu di tournya itu untuk melihat budaya Batak, kan begitu. gitu Bang ya. Jadi Karena gini, khususnya Eropa dia kan mau untuk budaya dan alam, beda dengan tamu Asia ya. Kalau Asia dia lebih dominan ke kuliner dia. kuliner gitu Bang ya. Iya, kita mesti gini, kita mesti paham lah dulu konsepnya dulu, konsep wisatanya. Kita mesti paham dulu konsep wisatanya. Kita mau alam dan budaya. Oke, kalau alam dan budaya apa yang kita persiapkan ke situ?
Baru kedua, siapa target kita? Contoh kalau memang target kita Eropa, apa yang perlu kita persiapkan untuk orang Eropa, dan kita mesti paham apa kebiasaan mereka. Jangan nanti misalnya kebiasaan mereka kan kalau berjemur di pantai kita jadi risih. Oh nggak bisa, nggak mungkin orang ke pantai itu pakai kebaya kan? Iya betul. Nah, gitu. Jadi kita kalau memang kita mau daerah pariwisata, ayo siap sedia dong. Jangan begitu apa melihat pakaian yang begini-begini, oh ini adat begini-begini, nggak boleh. Kalau memang kita mau untuk daerah tujuan wisata, kita mesti welcome dong. Oke, jadi menurut abang tadi peningkatan untuk pariwisata di Samosir ini adalah peningkatan ya? Peningkatannya Jelas ada. ah, Contoh gini, kita nggak usah munafik. Contoh ya, jangankan dulu tamu dari luar, ya kerinduan kita saja. Orang Samosir ini saja kan pasti jalan-jalan juga melihat waterfront city itu. betul. Nah, orang Simanindo pun kepengen juga kan foto-foto ke Tanah Ponggol, waterfront city ataupun daerah lain. Apalagi orang luar, begitu indahnya Danau Toba ini, khususnya Kabupaten Samosir. Karena dari sudut manapun kita mengambil foto, ya, Samosir itu cantik, Kabupaten Samosir itu cantik. Nah sekarang bagaimana peran? Ya, jangan hanya kita menuntut kabupaten saja. Bagaimana perannya desa, bagaimana perannya kecamatan. Ketika desa itu sudah bagus, kecamatannya kan pasti bagus. Ketika kecamatan sudah bagus, ya kabupaten sudah bagus. Kita janganlah bahas-bahas kabupaten Samosir dulu. Bahas dulu bagaimana dusun. Apa yang kita perbuat di dusun kita? Apa potensi di dusun kita? Coba kita lihat. Mungkin Bapak pernah pengalaman kalau ketika pesta ya, Iya di betul. kampung. Pesta. Contoh kecil ketika maaf ya, ketika kita mau buang air kecil, kita kan susah. Iya. Coba ada putra-putra daerah situ yang berprinsip untuk membangun kamar mandi umum. Toilet umum gitu bang ya? Iya. Karena berbuat itu tidak perlu ketika tangan kanan berbuat, jangan perlu tahu tangan kiri. Berbuat aja untuk dusun aja. Kita berbuat aja dusun kita. Jangan penyambutan wisatawan tuh oh sudah jitu orang Batak itu, kita suku Batak itu memang sudah hebat, welcome kita. Iya, jadi kan tadi kan abang ada dua profesi nih ya kan, satu sebagai seorang jurnalis dan satu lagi adalah sebagai seorang tour guide ya, pemandu wisata. Untuk sejauh ini bang pernah bawa tamu itu dari mana aja bang? Ya kita kan kalau bawa tamu itu kan ada mesti izinnya. Iya. Ya kita kan karena kita di divisi Indonesia dan Melayu, ya kita hanya bisa bawa tamu lokal, nasional, dan sekali-sekali ya tamu Malaysia karena dia Melayu gitu. Jadi kita mudah-mudahan sampai sekarang kita masih ya turnya kawasan Danau Toba yang di 7 kabupaten ini. Jadi kita kalau di pariwisata ini kan, apalagi kita jurnalis itu kan mesti dua mata uang ya. Iya. Ya kan. Kalau memang kita mau mendukung kepariwisataan tuh ayo. Mari kita beritakan yang baik. Karena seperti kata orang tua, masalah yang besar dikecilkan, yang kecil itu dihapuskan. Kenapa? Kita kan bersaudara. Kita ini bersaudara. Kalau kita tidak dapatan ketika ada wisatawan datang, keluarga kita kan mungkin ada yang bergerak di pariwisata itu. Kan begitu. Iya. Nah, contoh kalau kita menjelekkan Samosir ini di keparwisataannya, kan ada keluarga kita yang mungkin berusaha jual souvenir, ada yang melakukan UKM, itu aja. Ya jadi untuk sejauh ini bang, kalau abang melihat gitu ya kan, kalau untuk dinas pariwisata dan kebudayaan Samosir itu gimana sih langkahnya untuk pariwisata di Samosir untuk meramaikan Samosir inilah untuk banyak pengunjungnya Begini, gitu. awalnya dulu kita tahu dinas pariwisata itu getol, bro. Mereka melakukan sosialisasi, melakukan praktek, mereka juga berupaya untuk mengambil anggaran dana dari pusat. Contoh, mereka intinya paling awalnya mereka mungkin sosialisasi itu pertama Pordarus. Kita mesti Pordarus itu kan kelompok sadar wisata, ya. Di situ ditekankan bagaimana kita mesti paham dulu apa itu sabta pesona. Ya apa itu Sabta Pesona bang? Sabta pesona itu kan dia bisa kita singkat ATB Sir Kenangan. Iya. ATB Sir Kenangan, ya kan? Aman, tertib, bersih, indah, ramah, ya kan? Berkenangan. A-nya aman, T-nya T-nya tertib, B-nya bersih, S-nya sejuk, I-nya indah, R-nya ramah, baru ketujuh kenangan. Oh jadi ATB itu Sir artinya ya Kenangan. Iya. Sabta Pesona itu bang ya?
Kita di kepersatuan tuh itu dasarnya dulu. Sabta pesan mesti kita kuasain dulu. Tapi ingat, jangan kita merubah sikap pembicaraan kita atau gaya dialek orang Batak. Jadilah orang Batak. Yang sesungguhnya. Iya, karena itu keunikannya. Karena orang Batak itu banyak kita bilang, orang Batak itu susah senyum, namun hatinya baik loh. Dari gaya bahasanya itulah jati dirinya ya. Itulah salah satu nilai unik yang dilihat dari orang Batak gitu Bang ya. Iya, kita ini kan kita ini unik loh di dunia ini, makanya orang Eropa mau datang. Uniknya itu selain dari gaya bahasanya tadi itu Gaya apa? bahasa dan untuk menggali budaya nggak cukup 1 hari. Nggak cukup 1 hari ya. Nggak cukup. Dari mulai marga saja kita sudah susah. Tapi ya kalau ketika orang Batak itu bicara marga ataupun apa ya, berkawan kopi lah, jangan berkawan tua, karena nanti mungkin ada Ya oke lah Bang. Kita biar ini ya nggak terlalu lama juga untuk pesan-pesannya ya, dan ininya untuk para pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Samosir ini ya, termasuk wisatawan nasional lah ya, yang lokal, mungkin bisa disampaikan Bang. Mari datang ke Samosir. Tidak ada ruginya Anda datang ke Samosir. Dari sudut manapun Anda mengambil foto ataupun berwisata, Anda akan merasa puas. Ceritakan yang baik pada teman-teman Anda. Ketika ada yang buruk, sampaikan pada kami dengan baik. Oke. Oke, terima kasih Bang ya. Salam pariwisata. Nama saya Petrus. Petrus Tampulon. Oke, thank you Bang.